Bismillahirrahmanirrahim. Baik para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah taala. Sebelum kita memasuki materi inti ya, mungkin sekilas kita tadi menyemak menghayati kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh imam. Kalau seandainya kita betul-betul paham, mengerti secara umum saja ya. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita dengar dari ayat-ayat Al-Qur'an, insya Allah kita akan menumbuhkan rasa semangat kita untuk ibadah kepada Allah, rasa cinta kita kepada Allah, semakin kita dekat kepada Allah. Makanya Allah sendiri mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan itu bukan hanya sekedar dibaca saja, bukan sekedar dihafalkan saja. Yang paling penting adalah ditadaburi, dihayati, difahami makna kandungan yang ada di dalamnya. Benar kata Allah di dalam surat Qaf, surat yang ke-50 ayat yang 29, Allah Ta'ala katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa yatadhakkaru ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaik, inilah Al-Quran yang kami turunkan kata Allah kepada engkau wahai Muhammad, yang dimana Al-Quran yang kami turunkan kata Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu mengandung keberkahan. Jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu mengandung berkah. Artinya siapapun orang yang mau mengikuti, mempelajari, memahami isi kandungannya, pasti hidupnya akan diberkahi oleh Allah. Jadi mereka siapapun yang mengikuti Al-Quran, mengamalkan kandungan yang ada di dalam Al-Quran, hidupnya akan berkah. Itu janji dari Allah. Apa itu berkah? Berkah itu orang yang senantiasa bertambah kebaikannya, bertambah amal solehnya, itu berkah. Kenapa? Disebabkan berkat dari dia mengikuti Al-Quran. Makanya di situ orang bisa mendapatkan keberkahan itu, orang itu bisa mengamalkan Al-Quran. Yang paling penting kata Allah, liyadabbar. Apa? Liyadabbaru ayatih. Kalau dia mau memahami isi kandungan Al-Quran yang ada di dalamnya. Piye to artine, piye to terjemahane, piye to tafsiri, bagaimana tafsirnya, bagaimana terjemahannya, itu juga harus dibuka. Ya, tidak sekedar dibaca saja, tapi dilihat artinya, terjemahannya, kandungannya, tafsirnya, keterangan-keterangan para ulama-ulama yang menjelaskan tentang makna-makna asbabun nuzul, perintah larangan. Makanya kalau kita pahami, Masya Allah, apa yang dibacakan imam tadi surat apa? 2 surat. Yang pertama surat At-Takasur, yang kedua surat Al-Kautsar. Surat At-Takasur surat yang 102, surat Al-Kautsar 108. Oke, kita sedikit satu. Pertama kita bahas dulu sebagai pembukaan surat Al-Kautsar yang maknanya adalah nikmat yang banyak. Itu maknanya adalah ketika Allah turunkan surat ini untuk memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau dan umatnya nanti pada hari kiamat akan mendapatkan yaitu telaga atau sungai yang berada di dalam surga yang dinamakan Al-Kautsar. Jelas Pak Bu? Makanya Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim. Syukur, terima kasih. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala seorang ulama besar ya, pada abad yang ke-7 dia mengatakan bahwasanya bahwa dia mengutip hadis-hadis Nabi terkait dengan kandungan surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Maka dijelaskan di dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda terkait dengan makna ayat tersebut. Beliau menyampaikan secara langsung di dalam perkataannya, dalam sabdanya apa? Wa nahrun a'tanihi Rabbi azza wa jalla alaihi kasir khairun kasir. Allah telah memberikan kepadaku nikmat yang besar berupa apa? Yaitu sungai, atau dalam riwayat yang lain haud,
yaitu telaga, yang dimana di dalamnya banyak kebaikan-kebaikannya. Bahkan gayungnya aja seperti bintang-bintang di langit, yang orang nanti akan meminumnya itu tidak akan berdesak-desakan, longgar, Pak. Nah, ketika meminum itu akan merasakan nikmatnya tiada tara dan tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya setelah meminum air yang ada di telaga tersebut, yang ada di dalam sungai tersebut di surga, insyaallah. Maka umatku nanti akan memasukinya. Tapi ada juga sebagian besar umatku yang terhalangi untuk memasuki telaga Al-Kautsar. Yuhtalajil abdu minhum fa'aqulu Rabbi innahum min ummati. Ada beberapa banyak umat yang dimana sebagian besar yang paling belakang mereka terhalangi masuk ke dalam telaga Al-Kautsar. Kemudian Nabi mengatakan, ya Rabb, itu ya Tuhanku, mereka juga umatku. Kenapa kau tidak dipersilakan untuk bisa masuk ke dalam telagaku? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya Muhammad, innaka la tahdri ma'ahdatsu ba'dak. Ya Muhammad, kamu tidak mengerti apa yang pernah dikerjakan oleh umatmu setelah kamu meninggal dunia. Mereka telah berbuat aturan-aturan yang tidak benar. Mereka melanggar agama Islam, mereka tidak mematuhi perintahku dan tidak menjalankan syariat yang kamu bawa. Contohnya di ayat yang kedua Allah kan mengatakan setelah inna a'tainakal kautsar, apa bunyinya? Fasholli li rabbika wanhar. Ini ada hubungannya. Tidak sekedar ayat pertama, tapi ayat berikutnya Allah mengatakan kerjakanlah sholat dan berkorbanlah. Maka ayat kedua ini menunjukkan syarat untuk memasuki telaga Kautsar itu harus sholat. Sebagian ahli tafsir mengatakan sholat 5 waktu, sebagian ahli tafsir mengatakan sholat Idul Adha karena berhubungan dengan korban, hari korban. Lepas daripada perbedaan di sini, yang paling penting adalah orang kalau ingin masuk ke telaganya Nabi, di surganya Nabi nanti bisa mencicipi air di dalam surganya Nabi, air sungai. Dari sungai atau telaganya Nabi itu syaratnya pertama wajib mengerjakan sholat 5 waktu di samping sholat sunnah, terutama sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri. Banyak orang ketika hari raya kurban tiba berbondong-bondong sholat sunnah Idul Adha. Ketika datang hari raya Idul Fitri berbondong-bondong sholat Idul Fitri hari raya. Tapi sholat 5 waktunya yang wajib ditinggalkan. Orang yang seperti ini tidak akan pernah bisa masuk telaganya Nabi. Kenapa? Karena dia telah kufur kepada Allah. Sebab meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi orang nanti pertama kali bertemu Nabi di mana? Di telaganya. Sebelum nanti akan semakin kangen lagi bertemu di dalam surga. Jadi mereka yang semasa hidupnya tidak mau mengerjakan sholat, jangan berharap bisa bertemu dengan Nabi. Jangankan kok masuk surga, masuk telaganya Nabi saja itu tidak akan pernah bisa. Jelas Bapak Ibu? Ya? Jadi mereka yang tidak mau sholat jelas terhalangi untuk masuk telaganya Al-Kautsar. Yang kedua, Allah katakan bahwa ayat yang ketiga, inna syani'aka wal abtar. Di samping kamu mengerjakan sholat harus hati-hati, jangan sampai kamu membenci Nabi. Orang yang membenci Nabi dia akan terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Pak Bu, zaman sekarang orang yang tidak senang dengan Nabi, enten mboten? Patah. Bagaimana tidak senang dengan Nabi, membenci Nabi? Tidak senang dengan sunnah-sunnah Nabi, tidak suka dengan syariat ajaran yang dibawa oleh Nabi, tidak senang dengan hukum-hukum Allah yang diturunkan kepada Nabi. Itu mereka tidak akan pernah bisa masuk ke telaganya Nabi, Pak Bu. Apalagi sampai mengolok-olok Nabi. Jangankan kok melihat telaga, yang dilihat nanti neraka, Pak. Kenapa? Karena orang yang seperti ini sudah dijanjikan oleh Allah orang-orang yang celaka, binasa hidupnya. Kenapa? Karena membenci Nabi.
Kebencian itu bisa terlontar dari ucapan, Pak Bu. Mengejek, mengolok-olok, menghina Nabi. Banyak itu orang-orang liberal, orang-orang munafik yang mereka menghina Nabi, menghina syariatnya, dan menghina sunnah-sunnahnya. Itu orang liberal, orang kafir itu. Orang kafir itu orang yang tidak senang dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi, itu orang kafir. Makanya kena ayat ini, inna syani'aka huwal abtar, ayat yang ketiga. Muhammad, orang-orang yang membenci dirimu, mereka yang terputus dari rahmat Allah. Lamun tur ayat niki mandap dumateng Abu Jahal lan bala tentaranipun lan kanca-kancane yang mengejek Nabi, menghina Nabi, bahkan menganggap Nabi itu terputus mendapatkan wahyu disebabkan kematian salah satu putra Nabi. Asbabun nuzul ayat ini ya. Jadi salah satu putra Nabi meninggal, Nabi bersedih, maka orang-orang musyrik menyebarkan isu gosip, oh, Nabi terputus dari wahyu, Nabi terputus wahyunya. Maka Allah menghiburnya, inna syani'aka huwal abtar. Jadi mereka yang membenci engkau Muhammad terputus dari rahmat, tidak akan masuk surga. Jadi orang yang membenci agama Islam, syariat Allah, hukum-hukum Allah, ayat-ayatnya, hadis-hadis Nabi, bahkan Nabi sendiri, jangan pernah berharap bisa bertemu dengan Nabi nanti di Telaga Al-Kautsar. Ya, ini terjadi di tengah masyarakat kita yang serba jauh dari agama. Luar biasa. Ngakunya Islam, Pak Bu, KTP-nya Islam, tapi tidak senang dengan Nabi. Tidak senang dengan Rasulullah SAW, tidak senang dengan syariatnya, tidak senang dengan sunnah-sunnahnya. Kalau ada orang menjalankan ibadah yang benar sesuai dengan sunnah Nabi, diolok-olok, dihina, dicaci maki, difitnah. Banyak di tengah masyarakat, Pak Bu. Oh, itu orang yang melaksanakan sunnah Nabi, yang katanya berjenggot dikatakan kambing, yang pakai celananya di atas 2 mata kaki katanya kebanjiran. Mereka pakai jilbab yang syar'i dikatakan teroris ini dan itu. Oh, itu jangan berharap nanti bisa bertemu dengan Nabi di Telaga Al-Kautsar. Hati-hati nih, Pak. Ini manuver-manuver, ya, rencana-rencana makar tipu daya orang kafir untuk menjauhkan umat Islam dari syariat Islam, dari pemahaman yang benar. Luar biasa ini, Pak Bu. Nah, jadi saya sampaikan tentang peristiwa asbabun nuzul surat Al-Kautsar ini diperuntukkan kepada siapa? Mereka yang mengerjakan sholat 5 waktu, di samping juga sholat sunnahnya dijaga dengan baik, mudah bersedekah, mudah berkorban setiap tahunnya kalau dia punya harta, punya rezeki, mudah berbaik kepada manusia, saling tolong-menolong dan membantu, dan tidak membenci sesama saudaranya, apalagi membenci agama Islam, membenci syariatnya, membenci Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, dia nanti akan bisa masuk neraka jahim. Apa hubungannya Ustaz dengan neraka jahim? Ya tadi kan dibacakan imam, ya, rakaat yang pertama tadi. Surat yang keberapa? Surat yang ke-102, At-Takasur. Alhaakumut takasur. Bermegah-megah, bermewah-mewah, berkaya-kaya, sok pamer dengan kekayaanmu, kamu semakin sombong sehingga sampai masuk ke kuburan. Jadi kebanyakan orang masuk neraka jahim itu, Pak Bu, neraka itu kan ada banyak, 7 kata para ulama. Neraka utama, hawiyah, lado, ada neraka wail, ada neraka jahanam, ada neraka sakor. Nah, ini di antara neraka yang Allah sebutkan di dalam surat At-Takasur yang dibacakan imam tadi, kalau kita merenungi dan menghayati, siapa mereka orang yang masuk neraka jahim? Kebanyakan semasa hidup mereka orang-orang yang sibuk dengan dunianya, dilalaikan dengan hartanya, sampai lupa ibadah kepada Allah, sehingga mereka masuk ke dalam kuburan. Kalau sudah masuk ke dalam kuburan, kira-kira bisa nggak kembali lagi, Pak Bu, ke dunia? Kalau sudah mati bisa kembali lagi? Kalla, ya, tidak akan pernah kembali. Makanya di situ Allah mengatakan la tarawunnal jahim. Kamu akan betul-betul melihat neraka jahim.
Di situ Allah menggunakan lafadznya dalam bahasa Arabnya, nahwu sorofnya menggunakan apa? Yaitu lam taukid dan nun taukid. Bayangkan Pak, ini penegasan. Jadi kalau kita belajar grammar di dalam bahasa Arab ini, kalau di situ ada kalimat, ada ayat yang disematkan, ada kata-kata huruf lam taukid, ya, baik itu la dan nun tasdid, itu penegasan, gak main-main Pak. Di dalam kubur orang-orang yang semasa hidupnya tidak pernah sholat, malas, disibukkan dengan dunianya, repot dengan bisnisnya, repot dengan keluarganya, suka membenci syariat, ya, tidak mau ibadah dengan tertib, apalagi belajar ngaji seperti ini. Jangan berharap bisa selamat nanti di alam kubur. Kenapa? Allah sudah menyiapkan neraka jahanam nanti pada hari kiamat. Dan orang-orang yang bisa melihat neraka jahanam itu di mana Pak? Di kuburan. Jadi orang-orang yang sudah mati terlebih dahulu sebelum kita ini, semasa hidup mereka tidak mau ibadah sholatnya, mereka tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah, mereka suka membenci syariat Allah dan juga membenci orang-orang yang beriman, apalagi membenci Nabi Muhammad. Mereka sudah diperlihatkan neraka jahim di alam kubur. Hati-hati Pak Bu. Oke, ini pesan dari Allah untuk kita semuanya sebagai orang yang mengaku beriman. Jaga iman kita, jaga tauhid kita, jaga amal ibadah kita. Jangan kita rusak dengan ucapan-ucapan perbuatan yang itu bisa mendatangkan murka Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan materi inti terkait dengan orang-orang yang nanti akan masuk dalam surga Firdaus, dan kita akan memperjelaskan, ya, menyempurnakan materi kita terkait mereka yang senantiasa menjaga sholatnya 5 waktu, terutama juga mereka yang menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Maka di sini kita akan mengurai dan mengupas tentang fadilah jamaah, keutamaan, keistimewaan orang yang senantiasa menjaga sholat berjamaah. Lanjutannya, di samping mereka, orang yang diangkat derajatnya, dihapus kesalahan-kesalahannya, setiap langkah menuju ke masjid dari rumahnya, satu langkah mengangkat derajatnya, satu langkah dihapus kesalahannya. Itu orang yang senantiasa menjaga sholat berjamaah. Dan ketika mereka masuk ke dalam masjid atau musola, mereka menunggu waktu iqomat, itu malaikat sudah mendoakan, terus mendoakan sampai dia keluar. Jadi orang yang sholat di rumah rugi, Pak. Betul rugi. Kenapa? Tidak didoakan malaikat. Ya, jadi kalau kita pengen terus didoakan malaikat, jaga sholat berjamaah kita dengan tertib. Jelas? Ya, kenapa? Karena malaikat mengatakan Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia ya Allah. Terus, ya, sampai kapan? Sampai kita keluar dari tempat ibadah kita, itu masjid atau musola. Kemudian yang berikutnya, orang yang senantiasa menjaga ibadah sholatnya, mereka akan mendapatkan nikmat yang dimana nikmat itu tidak akan diberikan kecuali mereka yang senantiasa menjaga sholat berjamaahnya. Termasuk berapa? Derajatnya 27 derajat tinimbang sholat sendirian. Jadi kalau sholat berjamaah itu berapa? 27 derajat. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bi sab'ina, ya, bi sab'ina isri darajat. Jadi orang yang sholat berjamaah itu insya Allah pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian dengan perbedaan 27 derajat. Jadi kalau orang berdagang itu Allah kasih kilo bati keuntungan 27, dan ini bati cuma 1. Pilih mana Pak? Kalau ada orang nawarkan kita, ini untungnya 27, ini untungnya 1, pilih mana? Pilih yang 27 otomatis. Kalau orang yang berakal itu pilih yang 27 daripada yang 1. 1 itu cepat habis, 27 besar. Dan belum tentu 1 ini sempurna sholat kita. Kalau kita sholat berjamaah minimal nanti akan tertutupi kekurangan kita, ya, di dalam sholat kita berjamaah.
mungkin kurang khusyuknya, mungkin kurang tumakninanya, atau kurang baiknya sholat kita, itu tertutupi dengan kita berjamaah. Itu manfaatnya kita sholat berjamaah, dapat pahala 27 derajat. Selanjutnya, orang yang senantiasa menjalankan sholat berjamaah, maka orang yang seperti ini Allah Azza wa Jalla katakan akan mendapatkan pahala, terutama yang menjaga sholat isya dan subuh berjamaah, itu pahalanya lebih besar sekali daripada sholat duhur, daripada sholat maghrib, ya, daripada sholat asar. Meskipun terkait dengan kualitas derajat di sini artinya pahala, ya, maka pahala di sini Allah memberikan perbandingan. Memang di dalam sholat 5 waktu ini ada memang secara khusus sholat yang memang diprioritaskan pahalanya oleh Allah. Nanti kapan-kapan nanti kita kupas pahala mana sholat yang paling luar biasa.